Eh, saya mohon teman-teman dari anggota Komisi 7 untuk bisa memberikan pendalaman dulu, nanti setelah itu baru dijawab oleh instansi terkait, dalam hal ini tadi yang mungkin yang berhak untuk menjawab dari PT Dirjen Minerba. Silakan dari anggota, diawali dari Pak Bambang Pitijaya, silakan. Ini yang punya dapil nih Pak Bambang Pitijaya. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa ya pantunnya? Belum sempat mikir tadi. Hah? Nanti aja di ujung penutup. Baik, pimpinan yang kami hormati dan rekan-rekan Komisi 7, kemudian juga Bapak PLT Dirjen Minerba beserta jajarannya, Pak Direktur juga hadir, kemudian Pak Tima beserta jajarannya, ada Dirop juga, kemudian Bapak PJ Gubernur beserta jajarannya, kemudian Bupati Belitung Timur, Bupati Bangka Tengah, kemudian juga Sekber Ormas, Beltim, dan semua yang mengikuti acara ini yang tidak bisa kami sapa satu persatu dengan tidak mengurangi hormat kami. Pimpinan, bahwa memang pertemuan pada hari ini, RDP ini diinisiasi oleh saya, yang merupakan buah hasil diskusi dan juga menampung aspirasi dari misalkan Bupati Belitung Timur dan Bupati Bangka Tengah, yang kebetulan merupakan dari Partai Golkar. Dalam diskusi intens ini kita menampung dan mendeteksi bahwa situasi di lapangan itu di Bangka Belitung begitu parah, ya. Jadi pada hari ini anggaplah misalkan Bupati Belitung Timur mewakili Pulau Belitung dan anggaplah Bupati Bangka Tengah mewakili Pulau Bangka, dan seperti itu. Pada beberapa diskusi sebelumnya saya juga menyampaikan bahwa pada saat ini terpuruknya ekonomi Bangka Belitung ini bukan persoalan 1-2 minggu ini, sudah dari 1-2 bulan yang lalu. Misalkan waktu Imlek kemarin diskusi dengan Pak PJ Gubernur, saya sampaikan kepada beliau, waktu itu sempat datang bertamu Imlek ke rumah kita, kan seperti itu. Petasan itu, Imlek itu munculnya keluarnya jam 7 malam, H-1 Imlek. Hari ini di saat bulan puasa, ya, petasan itu nggak kedengaran. Itu yang anak-anak yang biasanya minta uang sama orang tuanya buat beli petasan, nggak ada uang buat beli petasan, nggak ada, sunyi senyap. Jadi kalau dibilang Pak Bupati Belitung Timur itu Belitung Timur kayak kota mati, ya benar seperti itu. Nah, saya pikir kesempatan pertemuan kita pada hari ini sangat baik karena dihadiri oleh stakeholder penting. Di sini ada PLT Dirjen Minerba, ada Dirut Tima beserta Diropnya, kemudian juga PJ Gubernur dan para bupati. Pertama ingin saya sampaikan bahwa ekonomi Bangka Belitung sedang tidak baik saja. Itu poinnya. Nah, kemudian apa sih yang menjadi kendala? Kita berbicara di sini, poinnya satu, komoditas timah sedang tidak baik-baik saja. Ini penyumbang produk domestik bruto regional Bangka Belitung yang terbesar. Saya pikir ada beberapa hal yang perlu kita bahas di sini, bahwa persoalan ini tentu tidak jauh-jauh dari persoalan judul besarnya, ya, tata niaga pertimahan. Tata niaga pertimahan yang kita inginkan ini seperti apa? Pertama, masyarakat bisa bekerja. Yang kedua, aturan ditegakkan, negara mendapat pemasukan. Yang ketiga, lingkungan terjaga. Kan itu poinnya. Nah, pada saat ini kita melihat seperti apa? Jangankan para bupati, termasuk Dirut Tima pun ada keluhannya di dalam bagaimana operasional, ya, sehingga ini semua belum maksimal. Nah, kami berharap Pak Dirjen Minerba, hal-hal yang terkait dengan persoalan regulasi dan perizinan kita harus segera uraikan, Pak. Kita harus segera uraikan. RDP kita minggu kemarin disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa Bangka Belitung ini per minggu kemarin itu baru 12 RKB, ya, yang disetujui, dan itu terkait dengan kurang lebih sekitar 44.000 ton, ya. Itu baru separuh dari tahun 2023, ya kan. Nah, kita tidak bisa semata-mata mengatakan bahwa gara-gara proses penegakan hukum lalu kemudian semua drop.
Nah, tapi kami juga mendorong kepada Pak Dirjen Minerba beserta jajarannya, aspek legalitas untuk orang bekerja juga harus ada, Pak. Ya kan, harus ada. Nah, jadi kami mendorong agar percepatan untuk penerbitan RKB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ada persoalan-persoalan kendala di dalam penerbitan tersebut, dicarikan solusinya, Pak. Kami melihat misalkan jika masalahnya adalah pada CPI, bagi beberapa perusahaan-perusahaan itu, ya silakan dicarikan, gitu loh. Dicarikan solusinya sehingga tidak mandek, oh gara-gara orang satu ini semuanya di hold. Kalau di hold ya gimana gitu, solusinya apa? Kan mesti ada solusinya gitu. Nah, lalu kemudian juga untuk operasi PT Timah misalnya, kami mendorong, Pak. Misalkan PT Timah ada pengajuan perluasan IUP dan sebagainya, misalkan di Bangka Barat itu kabarnya pengusulannya sudah lama itu. Nah, tapi masih jalan di tempat. Kami juga mendorong karena kenapa? Jika misalkan IUP yang diperluas tersebut disetujui, ini masyarakat bisa langsung bekerja di situ, Pak. Bisa langsung bekerja dan PT Timah membeli timahnya itu dengan tenang. Karena kenapa kita menghadirkan PT Timah di sini kan agar mendorong kepada PT Timah agar membeli timah masyarakat yang terutama yang dihasilkan dari IUP-nya sendiri. Kita juga tidak mau misalkan menjebak PT Timah membeli dari masyarakat yang di luar IUP-nya, kan begitu. Tapi jika memang istilah kita kalau di batubara ini kan koridor itu. Nah, pada kawasan-kawasan koridor itu jangan menjadi kawasan abu-abu. Terang-terang saja dengan cara apa? Kalau memang itu ada pengajuan perluasan silakan. Nah, bagi yang RKB swasta jika memang sudah harus dikeluarkan, keluarkan saja. Semua sehingga ekonomi pulih kembali. Nah, pada hari ini kita juga kenapa mengundang Bapak PJ Gubernur? Beliau ini walaupun PJ perhatiannya kepada ekonomi Bangka Belitung tinggi. Ya, tanggung jawabnya tinggi. Nah, jadi beliau ini juga tadi dalam keluh kesahnya sebetulnya peran beliau di dalam mekanisme tata niaga Pertimah ini antara lain di IPR. Tapi beliau juga masih ragu-ragu. Ada beberapa hal yang menjadi hal penting dalam pengeluaran IPR tersebut masih belum jelas. Tadi kan beliau menyampaikan, jangan sampai hari ini dikeluarkan IPR-nya nanti beliau bermasalah. Kan seperti itu. Nah, kita berharap semua ini bisa teruraikan. Nah, dengan demikian kita bisa mengakselerasikan situasi ini. Kalau bahasa saya, mudah-mudahan ini bisa diliput oleh media nasional. Saya mendesak dan saya menyampaikan, sudahlah kita relaksasi saja kembali seperti tahun 2021. 2021 ekonomi Bangka Belitung melesat ketika ada relaksasi itu. Semua bekerja. Ya kan? Tapi tentunya tidak euforia, tetap terkendali, ya. Kami memberikan apresiasi kepada Polda yang juga tidak membiarkan situasi ini menjadi chaos juga, kan seperti itu. Nah, Pak Dirjen dan pimpinan, salah satu efek daripada situasi yang tidak menentu ini, terjadi penyeludupan yang mulai marak. Polda sudah melakukan penindakan. Nah, kita tidak berharap situasi ini berlarut-larut. Nah, jadi dengan misalkan peran PT Timah yang lebih optimal, ya kan, kemudian juga IPR ini dikeluarkan perizinannya, kemudian RKB swasta dikeluarkan secepatnya. Tentu ini akan lebih mengakselerasikan ekonomi. Kami pada saat ini ekonomi terjun bebas. Saya sudah sampaikan pada RDP yang sebelumnya, ya, dari Desember 2023 menuju Januari 2024 itu betul-betul terjun bebas. Tadi Pak PJ mengatakan tidak ada ekspor, Pak, 0. Ya, artinya ekspor timahnya ya 0. Dan itu berkontribusi kepada 82% ekspor Bangka Belitung. Ya, jadi anjlok habis-habisan gitu. Nah, jadi ini saya pikir kita perlu menyadari bahwa saya pikir di antara semua itu kepentingan masyarakat itu juga adalah penting. Seperti disampaikan oleh Bupati Bangka Tengah, kita ini kan hadir di sini semuanya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Nah, jadi ada beberapa hal saya pikir ya. Pertama, masyarakat mendapat penghidupan, kita bisa memberikan lapangan pekerjaan kembali kepada masyarakat. Satu, yang kedua aturan ditegakkan dan negara mendapatkan pendapatan. Dalam hal ini Pak Dirjen, saya kembali tegaskan.
kita ini dulu berbuih-buih pada tahun 2022 ketika Pak Dirjen Ridwan Jamaludin, konsepsi tentang bagaimana penerimaan negara itu ditingkatkan dengan misalkan peningkatan royalti, kan seperti itu. Jadi sampai sekarang ini nggak jelas nih, padahal kita ini sudah sunset bisnis, udah di ujung seperti ini. Lalu ketika misalkan kita memberikan relaksasi, lalu pendapatan negara seperti apa, kan mesti ada kejelasan. Ini jangan ragu-ragu lagi, kalau memang sudah ada kajian tentang peningkatan royalti yang katanya progresif tersebut, itu segera disahkan saja. Sehingga ini menjadi apa namanya, bahasa saya pada waktu itu, everybody happy. Negara happy, masyarakat juga happy, semua bisa bekerja. Kemudian saya pikir kita juga perlu inovasi perpajakan atau inovasi PNBP. Ini kan yang selalu dipungut itu selalu di ujung, di apa namanya, di smelter ketika atau pemilik iup ketika mereka melakukan ekspor. Saya selalu mengatakan kenapa di tengah ketika produknya masih pasir timah itu udah dipungut PNBP. Kita ini mengingkari ada yang namanya kolektor. Sudahlah, memang dia ada kok dalam ekosistemnya. Ada dia. Kalau di PT Timah itu mitra. Kalau di swasta namanya kolektor. Memang ada, pungut saja PNBP di situ. Ya, sehingga kita bisa maksimasi pendapatan negara. Pasir timahnya menjadi objek PNBP, ketika hasil lebur balok timahnya pun menjadi objek PNBP. Nggak ada masalah. Negara semua bisa maksimal mendapat pendapatan. Lalu kemudian Bupati Bangka Tengah ini juga menyampaikan keluh kesahnya, karena saya berapa kali mengajak beliau menghadap kepada Dirjen Minerba yang lama. Kami ketemu kira-kira bagaimana pemanfaatan terhadap WPN, Wilayah Pencadangan Negara ex-Kobatin. Nah, kami juga tahu ex-Kobatin itu mereka juga misalkan punya jaminan reklamasi yang ditahan waktu itu ya, ada ditangani oleh Kementerian SDM. Usulan-usulan pada saat itu diterima, tapi pada akhirnya nggak berjalan juga. Ternyata jamrek yang dulu diberikan oleh PT Kobatin pada saat itu nggak tahu lagi kemana uangnya. Akhirnya ya orang Koba juga nggak mendapatkan apapun juga. Begitu ya Pak Bupati ya. Itu kami lakukan tahun 2021 kalau tidak salah. Ya begitu ya, kita menghadap Pak Ridwan Jamaludin. Direktur anunya waktu itu masih Ibu Lana kalau tidak salah. Betul ya? Dirteknya. Bapak Sugeng juga sempat kita bicara. Nah, jadi apa yang terjadi di Bangka Belitung pada akhirnya kalau kita abai nggak ada manfaat langsung kepada masyarakat. Kami melihat informasi yang disampaikan misalkan dari PJ Gubernur ya, ada pada paparannya itu besaran royalti yang diterima oleh Bangka Belitung nggak besar Pak. 1 tahun itu cuma sekian ratus, ya kecil lah. Nah ini waktunya sudah di ujung kita. Kalau bilang mau 2-3 tahun lagi baru kita tingkatkan royaltinya, bukan di masa yang akan datang kita ingin memanfaatkan itu pada saat ini Pak Dirjen. Nah jadi saya pikir banyak ini yang saya sampaikan. Memang tidak bisa semuanya bisa kita keluarkan dan kita selesaikan di sini. Paling tidak masalah-masalah ini yang harus kita segera atasi. Saya menyampaikan kepada semua pihak, yuk udahlah relaksasi aja sehingga ekonomi bisa pulih ya, tetapi tentunya kita tidak menginginkan adanya euforia yang berlebihan sehingga kemudian malah ada sisi-sisi lain yang kurang positif yang malah muncul daripada relaksasi tersebut. Kita berharap dengan adanya relaksasi tersebut PT Timah bisa cepat pulih ya kan. Dirjen Minerba juga mengasis ini semua, PJ Gubernur juga happy, ekonomi tumbuh, kemudian para bupati juga happy, semua tumbuh, masyarakat juga bisa bekerja. Ini kalau enggak kawan-kawan dari sekber ormas ini pening kepalanya. Karena kenapa? Harapannya banyak, mereka juga mewakili masyarakat, betul ya? Seperti itu. Nah saya pikir demikian pimpinan yang bisa saya sampaikan. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Sungguhlah semak padang ilalang, takkan habis di besi, omong saya tak perlu panjang, saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semua. Waalaikumsalam, terima kasih. Wah, panjang lebar nih oleh yang punya dapil karena udah tahu sekali kondisinya. Ya jelas yang disampaikan oleh Pak Bambang Patijaya kan yang kita pikirin jangan polemik yang ada di atas jadi akhirnya mengorbankan rakyat yang ada di Bangka Belitung. Ini yang kondisi yang ada hari ini ya. Itu yang kita
ingin selesaikan supaya rakyat juga jadi tidak sengsara seperti hari ini. Kurang lebih gitu Pak ya. Sejul ya. Ada lagi yang lain? Oke, Pak Willy silakan, setelah itu Moreno silakan.